Shalom, selamat malam PDI Immanuel. Ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, baru kemarin saya baru pulang dari 12 hari di Jerman. Dan tubuh masih jet lag. Di sana malam, di sana pagi, di sini malam Bapak Ibu. Tetapi spirit saya, roh saya menyala-nyala, amin. Bersyukur sekali bisa menyapa Anda dan hari ini adalah hari pertama melayani setelah pulang dari Eropa. Jadi saya bersyukur bisa menyapa Anda semua di tempat ini. Tidak kenal tidak sayang, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Tadi sudah diperkenalkan, saya juga aktif menulis lagu juga dan bersyukur tadi lagu Salibmu Kemenanganku juga sudah dinyanyikan. Bersyukur sekali. Dan hari ini saya berdoa supaya setiap kita yang datang di tempat ini kita semua akan disegarkan. Amin. Amin. Karena saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang cukup spesial juga Bapak Ibu ya. Selama 10 hari kita tahu tanggal 29 Mei lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ya. Dan di situ merupakan peristiwa yang sangat penting. Karena selain Yesus berjanji menyiapkan tempat bagi kita, Dia juga berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Amin. Roh Kudus dicurahkan dan Dia berdiam di dalam setiap kita. Seperti dalam Yohanes 16 ayat ke-7 Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama. Yohanes 16 ayat ke-7 berkata seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oleh sebab itu malam hari ini saya akan menyampaikan tentang berjalan bersama Roh Kudus. Amin. Berjalan dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Saya berdoa ketika kita ngerti kebenaran ini, firman Tuhan itu akan memerdekakan setiap kita. Amin. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa penting sekali kita bersyukur Roh Kudus diberikan dalam hidup kita dan tinggal dalam diri kita. Kenapa? Karena tahukah kita bahwa Bapak Ibu hari-hari ini adalah hari yang jahat. Amin. Hari-hari yang jahat. Efesus 5:15-16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Padahal itu disampaikan Bapak Ibu, itu tahun 58 Masehi. Itu hari-hari yang jahat itu dulu. Bagaimana dengan sekarang? Saya mau katakan sekarang tambah jahat Bapak Ibu, betul? Tambah jahat. Waduh, waktu saya di Eropa saya lihat udah gak ada orang cowok sama cowok gandeng anak Bapak Ibu ya, karena keluarga katanya seperti itu. Jadi memang hari-hari begitu, waduh, mengerikan. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus. Ini adalah zaman yang jahat. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, ternyata kita ini kan sudah melewati masa yang namanya masa COVID, betul? Masa ini disebut masa pasca, post pandemi COVID. Tapi apa yang terjadi? Ini saya lihat sebuah jurnal, sebuah penelitian. Ternyata mengatakan seperti ini, bahwa setelah pandemi COVID, stres masyarakat bukan di Amerika, bukan hanya di Eropa, bukan hanya di dunia, tetapi di Indonesia. Bayangin, di Indonesia, masyarakat di Indonesia itu stresnya sampai 75% Bapak Ibu. Bisa bayangin, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Itu yang terjadi. Belum nanti isu-isu masa resesi dan segala macam. Belum tingkat-tingkat depresi yang naik di Indonesia, stresnya naik 3 kali lipat. Karena berbagai tekanan hidup, baik secara ekonomi, baik secara kehidupan kita maupun secara spiritual kita. Itu yang terjadi. Jadi tekanannya begitu luar biasa. Ternyata stres masyarakat Indonesia, stres levelnya itu makin naik. Jadi hari ini saya ingin mengatakan dengan kerendahan hati kepada Anda. Apa kabar kita? Apa kabar? Apakah hari-hari ini Anda berkata, betul Pastor, itu yang terjadi gitu ya. Tingkat stres saya, tingkat tekanan dalam hidup saya itu semakin berat, semakin gak mudah. Aduh, berat Pastor. Bahkan mungkin Anda sampai gak bisa berkata-kata lagi. Anda mengalami tired with everything. Anda mengalami yang sampai waktu pagi Anda bangun gitu, Anda cuma bisa nangis, cuma bisa gak tahu lagi mau seperti apa. Sesuatu yang gak bisa lagi diutarakan karena hanya bisa keluar lewat tangisan. Apakah Anda pernah mengalaminya? Ya, hari-hari ini tekanan hidup dalam kehidupan Anda. Saya mau katakan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ternyata memang lelah itu gak selalu tubuh yang letih. Kalau tubuh yang letih, Anda bisa pijat refleksi, segar lagi gitu ya. Tapi lelah gak selalu karena tubuh yang letih.
Tetapi kadang itu jiwa yang diam-diam menangis dan minta istirahat. Saya mau berbicara yang lebih dalam tentang itu. Bukan sekedar, aduh capek pastor, capek. Ya kita semua capek gitu ya. Tetapi sesuatu yang bukan hanya tubuh yang letih, tapi kadang itu jiwa yang menangis gitu ya. Yang minta istirahat. Dan itu seperti ada di dalam Mazmur 42 ayat ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Kalau itu Anda alami, saya berdoa hari ini Roh Kudus akan memberikan kesegaran untuk Anda semua. Amin. Roh Kudus akan memberikan kesegaran untuk setiap kita. Karena mungkin bahkan Bapak Ibu, ada yang mungkin bahkan kelelahan di dalam kegiatan pelayanan. Anda lelah gitu ya dalam kegiatan pelayanan. Aku enggak kuat lagi Tuhan. Dengan komsel yang dipercayakan sama aku. Tuhan, aku enggak kuat lagi dengan pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Rasanya ingin nyerah Tuhan, aku enggak kuat lagi. Mungkin kita lelah dengan persoalan kita, dengan keluarga kita, dengan pekerjaan kita, dengan pelayanan kita. Tapi sekali lagi satu hal yang ingin saya encourage untuk Anda semuanya. Saya mau katakan bahwa di dalam segala keadaan Bapak Ibu, di dalam segala keadaan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tapi mungkin memang ada beberapa alasan orang itu gak kuat dengan hidupnya. Ya. Ada orang yang merasa aku gak kuat lagi. Tapi kalau itu Anda, saya percaya hari ini Tuhan akan menguatkan Anda. Amin. Ada berbagai macam alasan. Ini adalah studi penelitian yang saya sangat terbuka mata saya ya. Kenapa orang gak kuat dalam hidup ini? Ternyata yang pertama adalah mereka merasa penderitaannya gak kunjung berakhir. Baru ngalami masalah ini, ngalami masalah ini. Baru ngalami ini, ada masalah lagi. Kayak itu bertubi-tubi. Kita sampai berkata, Tuhan gak bisa satu-satu ya. Ada mengalami Bapak Ibu ya? Oh gak bisa satu-satu ya? Ini belum selesai loh Tuhan. Kok ada ini lagi? Ini belum selesai, ada ini lagi ya. Merasa penderitaan gak kunjung berakhir. Lalu yang kedua, merasa beban hidupnya terlalu berat. Mungkin Anda sedang menanggung beban yang salah. Apa itu? Beban yang Anda tanggung sendiri. Padahal harusnya Anda menanggungnya bersama-sama. Tapi mungkin Anda bilang, aku gak mau keluargaku menderita. Aku gak mau orang lain menderita. Aku tanggung sendiri. Dan kita stres sendiri jadinya Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Lalu kita merasa tidak ada jalan keluar. Setelah menghadapi ini, udah lakukan ini. Malah terjadinya gali lubang, tutup lubang, kena pinjol lagi. Waduh. Ya, jadi merasa gak ada jalan keluar. Lalu merasa frustasi dengan keadaan kita. Setelah gak ada jalan keluar, kita merasa Tuhan gak tahu lagi mau gimana. Kita frustasi. Dan selanjutnya di titik ini rawan sekali Bapak Ibu. Di titik kita merasa sendiri. Pernah mengalaminya? Wow, saya lihat kepala yang mengangguk-angguk. Merasa gak ada yang dukung. Bahkan orang terdekat kita merasa, kamu kok gak ngerti yang kurasakan ya. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin menguatkan Anda semua hari ini. Bahwa jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkanmu. Amin. Bahkan di titik terendah hidupmu. Di kondisi terburukmu. He never leave you. Dia gak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di sana. Dalam kondisi terburukmu. Di titik terendahmu. Dia ada di sana. Karena Yesus sendiri yang berjanji Bapak Ibu. Amin. Apa janjinya dikatakan? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia menyertai kamu apa Bapak Ibu? Selama-lamanya. Mari katakan selama-lamanya. Amin, selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dia tidak meninggalkan kita Bapak Ibu. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Itu satu kabar yang jadi sukacita bahkan di titik terendahku ya. Di titik terendahku. Ya, dia Tuhan selalu menolong kita. Dia selalu ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Roh Kudusnya ada di dalam setiap kita. Karena Bapak Ibu PD Immanuel, kata penolong ya, penolong yang lain itu dalam bahasa aslinya disebut sebagai parakletos. Ya, parakletos. Itulah Roh Kudus yang artinya pribadi yang hadir untuk mendampingi, menghibur dan
menolong. Itu Roh Kudus yang menyertai kita. Dia ada di dalam hidup kita. Kita nggak pernah sendirian. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, pertolongannya kayak apa pastor, ya kan? Seringkali kita berkata tuh, buktinya aku ngalami ini, emang Roh Kudus tahu, emang Roh Kudus mendengar. Ini Bapak Ibu, ini yang wow, membukakan mata rohani saya ya. Luar biasa. Roma 8 ayat 26 terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan. Dan dengan jalan yang sama yaitu dengan iman kita, ini Roh Kudus menolong kita apa Bapak Ibu? Menanggulangi masalah sehari-hari. Hal yang kecil-kecil, hal yang sederhana mungkin, atau hal-hal yang sehari-hari tantangan kita ini loh. Dia menolong kita. Bukan yang sekedar, wow pokoknya yang sakit kanker sembuh. Bukan itu aja Bapak Ibu. Tetapi yang luar biasa yang memerdekakan saya adalah ia menolong kita menanggulangi masalah sehari-hari. Bahkan dalam masalah keseharian kita, dia menolong kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Yesus kita. Buat Roh Kudus yang luar biasa. Ia juga menolong kita dalam doa. Sebab kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Dan juga tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh Kudus berdoa bagi kita dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata. Bahkan yang tadi saya katakan ya. Anda cuma, Tuhan aku gak kuat lagi Tuhan. Itu diterjemahkan Roh Kudus. Amin. Dengan perasaan yang tidak terlukiskan dengan kata-kata Bapa tahu. Amin Bapak Ibu. Jadi di sini menyadarkan kita bahwa kita tuh gak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita Bapak Ibu. Jadi hari ini saya ingin menguatkan Anda bahwa Roh Kudus itu penolong kita. Karena dia juga menanggulangi masalah kita sehari-hari. Saya gak sekedar teori Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, PD Immanuel. Saya alami waktu itu tahun 2021 saya pemulihan dari COVID. Waktu itu setelah itu saya sudah sembuh puji Tuhan, tapi ketika dicek ya pasca pemulihan itu, ternyata di dimer saya atau kondisi darah saya itu melebihi batas normal dan itu tidak baik. Waktu diperiksa oleh dokter cek lab, waduh ini tinggi sekali, ini melebihi batas normal Anton. Waduh, terus gimana dokter? Waduh ya berdoa ya, dan saya juga kasih obat, kita berdoa sama-sama karena dokternya juga anak Tuhan, ya. Kita berdoa, minta mukjizat. Nah setelah itu, setelah saya diberikan obat, saya sempat down Bapak Ibu. Karena mempengaruhi fisik saya terus terang. Saya jadi mudah capek dari segala macam. Dan saya lagi pasca sembuh gitu dari COVID. Waktu itu saya mulai, loh kok tiba-tiba suara saya juga mulai habis. Dan akhirnya suara saya tuh hilang, tanda kutip, berminggu-minggu. Kalau ngomongnya, sampai orang, udah kamu diem aja gak usah ngomong gitu. Itu yang terjadi. Dan akhirnya saya bilang, aduh Tuhan, padahal aku ada jadwal pelayanan juga, ini harus memberkati di tempat ini, waktu itu online gitu kan. Saya cancel semua ya. Bukannya gak mau Bapak Ibu, gak bisa ngomong gitu. Udah gak bisa ngomong, serak suara saya. Saya terus ngerasa down, tapi di satu titik lagi Roh Kudus menanggulangi masalah kita sehari-hari, amin. Ada satu kuat di hati ini, suara yang kuat di hati saya bilang, kamu gak boleh terus seperti ini. Kaget saya. Saya tiap hari itu, aduh Tuhan kenapa? Tuhan kok ngalami ini, suara kok habis. Kamu gak boleh seperti ini. Saya kaget. Saya tahu itu Roh Kudus. Amin. Lalu saya ambil gitar Bapak Ibu, walaupun suara saya habis. Saya ambil gitar, saya nyanyi. There is power in the name of Jesus. Tapi kan suaranya udah gak karuan gitu. Suaranya, sampai istri saya bilang, waduh jangan teriak-teriak nanti suaramu habis. Benar-benar habis gak bisa ngomong. Gak apa-apa, ada suara dorongan kuat, saya harus nyembah Tuhan. Dan ketika saya nyanyi itu, there is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain. Hancurkan semua belenggu, hancurkan semua belenggu. Saya nyanyi lagu itu. Tiba-tiba ada saya rasakan sesuatu yang berbeda Bapak Ibu. Sesuatu yang menguatkan saya, revive. Saya ngalami revival sendiri Bapak Ibu ya. Saya ngalami revive dan saya kuat kembali. Saya sampai, aduh terima kasih Tuhan. Itu menguatkan saya. Saya gak lagi dalam kondisi yang terus terpuruk. Saya mau bangkit. Tapi setelah itu kan saya pikir, ya saya mau bangkit tapi kan suara saya gak bisa Pak Roh Kudus. Suara saya gak bisa ngomong, gak bisa gitu. Tiba-tiba ada suara kuat lagi di hati. Berkata seperti ini. Kalau suaramu belum bisa bicara, tulisanmu yang akan jadi berkat bagi orang lain.
kaget saya Bapak Ibu. Oh, benar ya. Ya. Kalau suaraku gak bisa berbicara saat ini, aku gak bisa ngomong, tapi tulisanku bisa jadi berkat bagi orang lain. Disitulah Roh Kudus menyadarkan saya Bapak Ibu sudah dikasih, bahwa di dalam setiap musim hidup kita tuh selalu punya dua pilihan, betul? Terus menjadi berkat, atau terus mengasihani diri sendiri. Nah itu pilihan kita Bapak Ibu. Kalau Anda lagi sakit mungkin saya rasa sangat simpati dan empati dengan apa yang Anda alami. Tapi maukah Anda terus dalam keadaan seperti itu? Tentu enggak mau. Makanya keputusan di tangan Anda. Terus menjadi berkat dalam keterbatasan kita. Atau terus mengasihani diri dalam keterbatasan kita. Ada diberkati, amin. Dan waktu itu saya tersadar, iya. Kalaupun suaraku enggak bisa ngomong, tulisanku bisa. Tulisanku bisa berbicara, tanda kutip ya. Orang bicara, orang lihat, orang baca, bisa diberkati. Makanya saya lalu menulis di sosial media, namanya Coffee with Sam Bapak Ibu. Itu cuma renungan yang saya dapatkan tiap hari dalam saat teduh saya. Dan saya mulai menulis, saya posting. Sederhana saja Bapak Ibu, saya posting. Lalu tiba-tiba saya ingat, loh dulu tuh aku pengen nulis buku, tapi gak ada waktu. Nah sekarang masa-masa COVID waktu itu ya. Saya di rumah terus, kenapa enggak saya nulis? Kebetulan ada teman saya Raquel Lewi, pernah melayani di PDI Immanuel juga sama Dr. Dani Gamadi sekarang di Australia. Dia bilang, yuk kok nulis sama-sama, oke. Dan waktu itu kita nulis. Dan akhirnya karena waktu yang lebih ya Bapak Ibu ya, karena itu masa-masa di rumah terus ya, work at home, stay at home gitu. Makanya kita bisa nulis cepet gitu ya. Lalu saya posting dan segala macam. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, setelah itu saya bersyukur sekali. Ternyata memang benar ya, keputusan itu di tangan setiap kita. Kita mau terus jadi berkat atau kita mau mengasihani diri kita sendiri. Dan puji Tuhan ketika Coffee with Sam itu diposting, ternyata ada banyak feedback, ada beberapa kesaksian. Ternyata bahkan ini yang paling saya terharu, ada orang yang mau bunuh diri gak jadi Bapak Ibu. Setelah baca itu, aku merasa aku tuh sendirian, tapi Tuhan mengingatkan saya bahwa aku gak pernah ditinggalkan. Dia kesaksian, dia DM saya sampai bilang, aduh jangan pernah ngelakuin itu. Tuhan selalu bersamamu, jangan khawatir. Ini cuma sementara. Dan orang itu dikuatkan kembali Bapak Ibu. Lalu lebih lagi ada orang yang sedang bingung cari jawaban dan Tuhan jawab lewat renungan itu. Luar biasa. Dan bahkan ini yang mengubahkan hati saya. Wow, ada orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Amin. Dia terima Yesus. Saya sampai dibilang, Pak ini orang terima Yesus. Ini sekarang langsung saya utus seorang di gereja saya untuk menemani orang itu, membimbingan orang itu dan memuridkan orang itu. Luar biasa, saya kaget. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, buku yang kami tulis bersama Pastor Raquel Lewi dan Dr. Dani Gamadi, waktu itu kita kaget mendapatkan report bahwa selama beberapa bulan ternyata ketika buku itu publish, itu menjadi buku nomor 1 pendidikan di agama Kristen. Luar biasa, saya kaget. Tuhan gak pernah saya menyangka. Ternyata dari kelemahanku, kekuatan Tuhan sempurna. Amin. Ini bukan untuk manusia, berbangga, enggak. Tapi di situ menyadarkan kita bahwa walaupun kita terbatas, kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas. Amin. Jadi hari ini kalau Anda lagi lelah, aku lagi sakit, Tuhan lagi gini, keputusan di tanganmu. Anda mau terus jadi berkat atau Anda terus mengasihani diri sendiri. Tapi di sini saya disadarkan Bapak Ibu bahwa semakin aku menyadari keterbatasanku, semakin aku melihat campur tangan Roh Kudus yang tidak terbatas memampukanku. Amin. Jadi hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku percaya Kau adalah penolongku. Kau menanggulangi masalahku sehari-hari. Ampuni kalau selama ini sepertinya aku belum melihat apa-apa, karena ternyata aku sibuk mengasihani diri sendiri. Ternyata aku sibuk terus lihat, aduh kenapa aku seperti ini, kenapa. Tapi di satu titik kalau Roh Kudus mengingatkan kita, I'm with you, aku di dalammu, lakukan sesuatu. Saya percaya dampak akan terjadi melalui kehidupan Anda. Amin. Bahkan mama saya Bapak Ibu, mama saya itu cancer survivor, seorang yang sembuh dari kanker, hampir 26 tahun lebih. Tapi kakinya itu besar sebelah, karena ada efeknya gitu Bapak Ibu. Dan ketika kakinya besar sebelah itu, kalau dia lelah sedikit, kakinya merah besar dan demam gitu tubuhnya. Sampai satu titik
beberapa waktu yang lalu mama sakit lagi dan harus istirahat bed rest selama 2 bulan. Saya ajak mama ke rumah saya aja, istirahat 2 bulan. Tapi ketika mama istirahat 2 bulan Bapak Ibu, tamu-tamu itu pada datang pada besuk. Lalu mama berkata gini, ini waktunya aku jadi berkat. Loh, harusnya kan orang-orang datang untuk membesuk, untuk mendoakan. Tapi justru orang-orang itu didoakan sama mama saya satu-satu. Ditumpangi tangannya satu-satu. Tuhan berkati kamu ya, Tuhan akan pakai kamu luar biasa. Saya bingung, ini udah sakit, didatengin orang mau dibesuk, malah tetap memutuskan untuk jadi berkat. Nah, itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Yesus kita. Ada diberkati Bapak Ibu? Iya. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, Roh Kudus itu memimpin kita untuk menanggulangi masalah sehari-hari. Dan yang luar biasa setelah itu Bapak Ibu, ingat gak Bapak Ibu, saya sakit di dimer saya naik tinggi. Setelah itu, beberapa waktu kemudian, saya kembali cek lab ke tempat laboratorium yang sama. Dan ketika dicek, hasilnya ternyata sehat Bapak Ibu. Sehat, dan akhirnya dokter berkata, Anton kamu gak perlu lagi minum obat atau apa, kamu sudah sehat. Dan Roh Kudus itu yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat dahsyat, buat Yesus kita. Amin. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, ini waktunya untuk kita sadar bahwa I'm not alone. Ada Roh Kudus yang bersamaku, menolong dalam kehidupanku sehari-hari. Nah itu yang pertama Bapak Ibu. Nah yang kedua ini juga memerdekakan setiap kita ya, akan memerdekakan setiap kita. Karena begini, Bapak Ibu, Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, dalam segala hal. Dan kebenaran itu yang memerdekakan, mari katakan memerdekakan. Memerdekakan setiap kita. Ya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 16 ayat 13 berkata seperti ini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini penting Bapak Ibu, karena dalam kehidupan kita, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi pergumulan, lalu orang berkata gini, contohnya hamba-hamba Tuhan di sini, contohnya Pastor Fauzi berkata, udahlah Bu, percayalah sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tergoda untuk berkata gini, tapi kan kenyataannya seperti ini Pak, ya kan? Saya juga alami Bapak Ibu waktu saya sakit, orang bilang udah percaya, tapi kan kenyataannya aku sakit. Tapi kan kenyataannya seperti ini, tapi kan kenyataannya seperti ini. Seringkali kita berfokus kepada kenyataan, betul? Mari katakan kenyataan. Ya, kenyataan. Kan kondisinya begini, Pak. Ini loh, ini kondisinya. Ya. Itulah kecenderungan manusia, Bapak Ibu. Kecenderungan manusia itu selalu apa? Melihat dan menilai apa yang di depan mata. Itu kecenderungan manusia. Lalu dipengaruhi oleh apa yang ia rasa dan ia lihat. Segala sesuatu sangat dipengaruhi. Kita lihat kondisinya baik, kondisinya bagus, kondisinya enggak bagus, itu semua dari apa yang kita lihat, apa yang kita rasa. Lalu berfokus pada kenyataan yang sedang terjadi. Itulah kecenderungan manusia. Itulah kita semua Bapak Ibu. Tapi sadari Bapak Ibu bahwa kenyataan atau kondisi itu artinya apa sih? Kenyataan itu artinya apa? Kondisi itu artinya apa? Itu sesuatu yang terjadi saat ini. Saat ini kondisinya kayak gini, kenyataan. Tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa seperti ini, kabar baiknya yang sedang terjadi saat ini bukan berarti selamanya seperti ini. Betul? Anda belajar sesuatu Bapak Ibu? Ya. Kalau saya berkata kenyataannya seperti ini, kabar baiknya enggak akan seperti ini terus. Karena itu kenyataan itu bisa berubah. Karena sifat dari kenyataan itu kondisi yang sementara. Mari katakan sementara. Itulah kenyataan, itu kondisi yang sementara. Sewaktu-waktu bisa berubah. Itu loh yang namanya kenyataan. Yang namanya kondisi itu sewaktu-waktu bisa berubah. Itu sebabnya rekan kami, teman kami namanya Pastor Ashley, dia berkata bahwa badai itu keadaan, tapi putus asa itu keputusan. Anda bisa membedakan ya. Keadaan itu bisa berubah gak Bapak Ibu? Bisa.
Tapi kalau kita terus dalam keadaan yang sama, itu putus asa. Dan putus asa itu keputusan. Bukan lagi kenyataan saja, tapi itu keputusan. Karena Bapak Ibu keadaan itu sementara ya. Lalu akan bisa dilewati. Ya. Tuhan menemani kita dalam lembah kekelaman kan, betul? Kita melewati bersama dengan Tuhan. Bisa dilewati. Selalu ada kesempatan untuk bertumbuh di setiap keadaan. Itulah kenyataan, itulah keadaan. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita itu sering berfokus pada kenyataan daripada kebenaran. Itu masalahnya ya. Fokus kita pada kenyataan daripada kebenaran. Padahal Bapak Ibu, kondisi keadaan itu bisa berubah. Katakan bisa berubah. Bisa berubah. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang mengubahkan. Amin. Berikan sorak-sorai paling dahsyat buat Yesus kita. Iya. Kenyataan bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Enggak yang, aku kondisiku seperti ini. Enggak akan terus seperti itu. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang mengubahkan. Nah, kebenaran itu kita harus tangkap. Siapa yang membuka mata kita? Roh Kudus. Amin. Roh Kudus. Dia akan mencelikan mata kita. Karena sekali lagi Bapak Ibu saya kasih ya perbedaannya antara kebenaran dan kenyataan ya. Kenyataan Bapak Ibu itu adalah kondisi atau keadaan yang saat ini dan itu sementara. Sementara, bukan berarti terus ditakdirkan seperti ini. Wah, enggak ada Bapak Ibu ya. Itu kenyataan sementara. Lalu kenyataan itu realita yang bisa berubah-ubah. Dan kondisi kenyataan itu tidak mendefinisikan keseluruhan hidup kita. Itu adalah bagian dari kehidupan yang akan kita lewati. Itu kenyataan. Siapa mau terus tinggal dalam keadaan yang seperti ini terus? Tentu enggak. Itu keputusan. Tapi kalau kita melewati bersama Tuhan, artinya kita tahu ada kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Amin. Nah, jadi jangan berkata, oh aku memang sudah digariskan seperti ini. Gitu ya. Hidupku memang akan selamanya seperti ini. Enggak Bapak Ibu. Itu kenyataan yang bisa berubah. Itu penting untuk setiap kita. Nah Bapak Ibu yang luar biasa adalah di atas kenyataan ada yang namanya kebenaran. Wah ini yang, saya jadi terbuka gitu ya. Benar Tuhan, di atas kenyataan dan kondisi hidup kita ada yang namanya kebenaran. Apa itu kebenaran Bapak Ibu? Kebenaran itu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan adalah kebenaran ya. Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu di atas kenyataan Bapak Ibu. Amin. Anda diberkati? Ya, lalu firman Tuhan adalah dasar yang kuat. Katakan dasar yang kuat. Dasar yang kuat, tidak tergoncangkan. Kalau kenyataan bisa tergoncangkan, bisa berubah, tapi firman Tuhan itu tidak tergoncangkan. Amin. Dasar yang kuat, tidak berubah-ubah, terbukti kebenarannya. Karena firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang katakan Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, Roma 3 ayat 4 dikatakan, terjemahan firman Allah yang hidup. Tentu saja tidak. Meskipun semua orang di dunia ini pendusta, Allah bukan pendusta. Ingatlah saudara, ada kata-kata dalam kitab Mazmur tentang hal ini, bahwa firman Allah itu selalu terbukti kebenarannya, siapapun yang mengujinya. Jadi ini tidak tergoncangkan, unshakable gitu ya, tidak tergoncangkan. Itulah kebenaran, itulah firman Tuhan. Lalu yang luar biasa Bapak Ibu, sekali lagi dikatakan yang ketiga, kebenaran itu ada di dalam Yesus dan firman-Nya. Ya, karena Yesus dan firman-Nya tidak bisa dipisahkan. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Anda diberkati Bapak Ibu. Itulah kebenaran. Dan ini yang harus kita belajar. Kita harus tangkap bahwa kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Amin. Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Jadi pilihan di tangan Anda ya. Kalau tadi pilihannya tadi menjadi berkat atau terus dalam keadaan yang sama ya. Ini pilihannya lain lagi Bapak Ibu. Anda mau dikuasai oleh kebenaran atau Anda mau dikuasai oleh kenyataan. Pilihan ada di tangan Anda ya. Tapi kalau Anda tipe yang dikuasai oleh kenyataan Bapak Ibu, saya mau katakan kalau Anda dikuasai oleh kenyataan, hidup Anda itu seperti roller coaster. Tahu roller coaster Bapak Ibu? Ya, kalau di taman hiburan itu ya. Saya pernah diajak istri saya, ini seru nih. Horor
horor enggak? Enggak. Seru banget, wah happy banget. Namanya apa? Saya lupa kayaknya The Mummy atau apa gitu. Pokoknya seru katanya. Ya udah karena saya sayang sama istri saya, kita naik bersama. Ya udah ya kita naik. Saya kaget kalau itu ternyata nama lain dari roller coaster Bapak Ibu. Waduh, saya naik itu benar-benar, ini roller coaster loh. Iya roller coaster. Ya kamu gak ngomong dari tadi, gak apa-apa biar seru gitu. Wah, naik turun itu. Wah itu difotokan di kiri kanan ada fotonya itu wajah saya nggak ada yang ganteng sama sekali Bapak Ibu. Saya wah turun itu saya muntah-muntah Bapak Ibu. Wah horor banget itu. Nah itu aja cuma roller coaster yang 1 menit. Atau nggak ada 1 menit mungkin ya saya nggak tahu. Tapi Anda bayangkan kalau itu hidup Anda. Naik turun. Yaitu orang yang berpegang pada kenyataan. Perasaannya gampang berubah-ubah. Kadang nggak enak, kadang wah. Mau Anda hidupnya seperti itu Bapak Ibu? Enggak mau ya, katakan enggak mau. Ya, enggak mau dong ya. Enggak mau Bapak Ibu. Makanya jangan sekedar hidup hanya melihat kepada kenyataan. Hidup Anda akan naik turun. Karena segala sesuatu tidak tentu. Keadaan bisa enggak tentu gitu ya. Kondisi tahun mendatang juga akan enggak tentu. Tapi hanya bersama dengan Tuhan, di situ ada kepastian. Amin. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh. Waktu saya pulang dari Jerman ini saya bersama dengan seorang pastor, teman sahabat saya, namanya Pastor Yusuf. Nah Pastor Yusuf ini dia kesaksian Bapak Ibu. Dia itu adalah seorang yang, dia benar-benar mengalami ternyata kebenaran itu di atas kenyataan. Dia seorang yang tidak, dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah di dalam keluarganya. Ya. Orang yang dia berkata keluarga aku itu keluarga yang gak mampu. Makanya oleh sebab itu dia bilang, waktu aku masih muda, orang tuaku selalu bilang ke aku gini, kalau besar nanti kamu ngelanjutin ya apa yang kami lakukan. Angon bebek katanya gitu. Bapak Ibu tahu angon bebek? Bukan pengusaha bebek Bapak Ibu, itu kaya raya sih itu ya. Ini menjaga 2, 3, 4 ekor bebek itu angon bebek gitu ya. Ya dia, wah karena dari turun-temurun kita begini. Dia bilang gitu. Dan akhirnya dia memutuskan, oh iya ya memang aku ini harus ngurusin bebek ya, angon bebek. Lalu sekali lagi dia dibilangin gini, kamu gak usah mimpi yang gede-gede, gak usah. Ingat eleng, kamu tuh siapa? Gitu ya. Itu kenyataan, betul Bapak Ibu? Ya dia dengar itu, oke. Dia terus alami itu, dia terus itu menguasai pikirannya. Dari hari ke hari sampai dia bertumbuh. Jadi dewasa. Tapi saat dia mengalami Tuhan ya, dia mengalami Tuhan, kebenaran itu dibukakan. Waktu itu dia mengalami Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, dia mengalami wah roh yang semangat on fire gitu kan, dia alami itu. Dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata aku gak digariskan seperti itu hanya kenyataan dalam hidupku. Karena Yeremia 29 ayat 11 dia dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia bilang, loh hidupku itu hari depan yang penuh harapan. Dia ngalami mata yang dibukakan, dia ngalami kebenaran itu. Firman Tuhan yang katakan itu. Hidupku penuh harapan, yes. Dan akhirnya dia bilang, aku gak mau terus lihat kenyataan kondisi hidup keluargaku, tapi aku percaya kebenaran firman Tuhan. Lalu dia buka peta dunia Bapak Ibu. Dia buka peta dunia, dia berkata, aku percaya aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Dia bilang gitu. Mungkin keluarganya bilang, wah mimpi kali gitu ya. Tapi dia bilang, aku percaya aku akan pergi ke bangsa-bangsa. Dan akhirnya dia nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku pun bersepakat percaya padanya. Ku terima semua itu dia nyanyikan Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ketika dia menghidupi firman Tuhan, gak cuma sekedar mendengar, tapi dia menghidupi firman Tuhan. Dia dituntun oleh Roh Kudus dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya. Dia dapat arahan Roh Kudus dan dia bersaksi. Pada akhirnya Bapak Ibu ini yang terjadi. Dia benar-benar sudah keliling dunia saat ini. Dari Afrika pernah pergi, ke Amerika Latin pernah, ke Amerika Serikat pernah, ke Eropa pernah. Dia dibawa Tuhan ke bangsa-bangsa. Dan bonusnya Bapak Ibu, dia gak cuma pergi ke bangsa-bangsa. Bonusnya saat ini dia adalah doktor teologi. Kita kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Bukan cuma S1, S2, S3 Bapak Ibu, dia lalap, doktor teologi. Luar biasa. Jadi hari ini
kita disadarkan Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita mau belajarlah berpegang pada sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan. Bukan dari apa yang sedang kita rasakan terus dalam hidup ini. Amin. Itu firman Tuhan. Sebab saya mau katakan juga bahwa Bapak Ibu jadi kasih Tuhan, selalu ada ayat firman Tuhan buat semua masalah keadaan hidup kita. Ya, dalam segala keadaan, percayalah jawabannya selalu ada di dalam firman Tuhan. Ya, for every situation in our life, there is a scripture that help us. Jadi hari ini jangan bilang, oh kenyataannya kayak gini, kenyataannya. Apa yang firman Tuhan katakan? Hidupi, lakukan, jalankan. Amin. Itu akan memberikan terobosan dan firman Tuhan dan Roh Kudus itu yang akan menguatkan setiap kita. Karena saya mau katakan Bapak Ibu bahwa Roh Kudus itu membawa kita melihat segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan. Bukan sekedar berdasarkan apa yang sedang kita rasakan. Ingat, Roh Kudus membawa kita melihat segala sesuatu dari apa yang firman Tuhan katakan. Wow. Kalau kita lagi ngalami lemah, firman Tuhan katakan apa? Yang lemah berkata aku kuat. Ya, melihat apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus yang mengingatkan. Saat kita lagi ngerasa kalah, firman Tuhan katakan kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Lihat apa yang firman Tuhan katakan. Itu akan membangkitkan hidupmu. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, sekali lagi, orang yang lihat kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran, itu bukan menyangkali kenyataan. Mungkin beberapa dari Anda, wah ini suruh mikirin yang gede-gede, kenyataannya kayak gini. Enggak, bukan orang yang menyangkali kenyataan Bapak Ibu. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, dikuasai kebenaran. Yang pertama, enggak memungkiri kenyataan yang terjadi dalam hidupnya. Tidak denial, tetapi fokusnya pada kebenaran. Amin. Fokusnya bukan pada kenyataan, fokusnya pada kebenaran. Iya, aku sedang lelah saat ini. Aku sudah capek hari ini, tapi kebenarannya aku adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Aku mau fokus ke sini, Tuhan akan memampukan. Lalu orang yang dikuasai kebenaran, enggak denial, tapi memperkatakan kebenaran di atas kenyataan. Kayak Pastor Yusuf tadi katakan, walaupun kondisi keluargaku seperti ini, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Itu dia perkatakan. Dan yang ketiga, walk by faith, ya, berjalan dengan iman. Enggak berjalan dengan kenyataan. Kalau berjalan dengan kenyataan, hidupku seperti ini, keluargaku seperti ini, turun-menurun akan seperti ini, itu berjalan dengan kenyataan. Tapi kalau walk by faith, aku percaya Tuhan merencanakan rencana yang indah, penuh harapan. Kita berjalan di dalam faith, berjalan dengan iman. Itu yang mengubahkan setiap kita. Amin. Jadi apapun yang sedang kita hadapi saat ini Bapak Ibu, berjalanlah dalam tuntunan Roh Kudus. It will change you, itu akan mengubahmu. Dan saya akan mau tutup dengan ini Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ada saatnya nanti, Anda lelah, Anda capek, dan Anda mengalami sesuatu yang gak bisa untuk dikeluarkan dengan kata-kata. Itulah yang namanya keluhan-keluhan yang tersembunyi. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, Roma 8 ayat 26, terjemahan baru dikatakan, demikian juga Roh pembantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dia akan menolong kita, dia menguatkan kita. Dan ini yang menghibur setiap kita Bapak Ibu, percayalah bahwa Roh Kudus ada bahkan di masa-masa berat dan terberat dalam hidup kita. He never leave you. Yang diberkati, mari berikan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Yesus kita. Mari kita bagi-bagi bersama-sama Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow. Saya percaya Roh Kudus akan berperkara malam hari ini untuk setiap kita. Dia adalah penolong kita dalam masalah kita sehari-hari. Dia menolong kita, bukan hanya perkara-perkara yang besar, tapi masalah sehari-hari. Dia peduli. Dan yang kedua, Roh yang membawa kepada kebenaran firman Tuhan. Yang membuat kita hidup, gak walk by kenyataan itu ya, gak berjalan dalam kenyataan. Sekedar kenyataan ini hidupku, tetapi pada kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang mengubah.